berada di Cubic, ingin mencoba bus tanpa awak pertama di Indonesia, yaitu bus untuk otonomous dari Navia. Bus ini kerjasama antara BSD Sinarmas dengan Mitsubishi Corporation. Kita lihat seperti apa ya. Ini bus otonomosnya tanpa supir, jadi semuanya tempat untuk penumpang, walaupun sekarang masih ada penjaganya yang menemani penumpang. Ini dia, besarnya sekitar 4,7 meter panjangnya dengan lebar sekitar 2 meter ya. Ini di dalamnya hanya ada kursi untuk penumpang. Nah, ini kapasitasnya berapa ya Pak? Untuk normalnya 15 berhubung pandemi ya. Kita 5 sampai 5 orang aja. 7 plus operasional. Oh, ada operatornya ya? Yes. Ini di dalamnya ada bangku-bangku yang dilengkapi dengan seat belt. Ya. Ada penumpang untuk berdiri, ada juga untuk yang duduk. Kapasitasnya memang 15, tapi saat ini dibatasi dengan sesuai aturan dari prokes. Jajaran persiapannya untuk mobil otonom Ya, kita lihat seperti apa. silakan tolong safety beltnya. Kita duduk dan gunakan ya, sudah di dalamnya. Kita menggunakan seat belt dan sebentar lagi bus ini akan berjalan dengan tanpa awak atau autonomous. Kita tunggu sebentar lagi ya. Ini ada panel untuk pengaturan rutenya, ada kontrol panel elektronik, juga dilengkapi dengan layar monitor yang melihat di bagian depan dan belakang bus. Jadi bagian depan dan belakangnya bisa dilihat dari layar monitor di atas. Ini dilengkapi dengan AC. Tunggu sebentar lagi untuk waktunya berjalan. Ini kontrol untuk arah dari bus ini untuk berjalan. Semuanya elektronik. Ya. Pintu tertutup dan bus siap berjalan dengan sendirinya. Cukup halus, tanpa hentakan untuk pergerakan pertamanya. Lihat seperti apa dia berbelok ini. Maaf nih Pak, nanti kadang-kadang sedikit kasar kalau ada objek dulu di depan. Oh iya. Untuk orang yang Oh iya. iya. Dia membaca situasi, kalau dirasa harus berhenti dia akan mengerem dengan lebih kuat dari biasanya. Tapi untuk selanjutnya sih lancar lagi kalau keadaan di jalanannya kosong. Di tikungan juga dia mempertahankan kecepatannya dan melihat kondisi di depan ada mobil, dia akan mengurangi kecepatan hingga dia pun mengerem dengan sendirinya. Itu alarm apa Pak? Itu sensornya bekerja. Oh, berarti ada menangkap obstacle di depan ya. Oh, ini apa Pak? Ada controller? Ini ya bila sistemnya sedikit error atau sementara sampai saat ini kan belum merasakan error. Tapi bila jalurnya ini ditutup sama mobil parkir atau objek yang nggak bisa dipindahin, dia tidak akan jalan bila objek itu belum dipindahkan. Nah, fungsinya kita Mengatur dengan mengatur controller. pakai manual. Karena mungkin kalkulasinya beda ya Pak? Yes. Kata kita cukup, busnya tidak membaca cukup. Controllernya mirip dengan Xbox. Yes. Ini kecepatannya sekitar berapa ya Pak? Ini sekitar 20 sampai 25 Pak. 20 sampai 25 km per jam. Dan kecepatan aman dan nyaman. Ini ada pos yang berikutnya, dia udah bersiap untuk berhenti secara otomatis karena mungkin sebelumnya diprogram ya Pak? Iya, ini sudah dipakai apa? GPS semua ya Mas ya. Oh, berdasarkan Kita lihat semua ini yang tracknya. Oh iya. Jadi bila karena di Indonesia itu kan sinyalnya nggak begitu stabil Iya. Kalau nggak stabil dia kita nggak bisa operasional. Oke.
Ini kabarnya bakal dipakai di IKN ya Pak? Iya. Oh iya? Iya, nanti ke depannya. Jadi ini trial dulu nih Pak, Iya. sementara di sini. Nanti 3 bulan ke depan rencananya mau dia bridge gitu. Kalau nggak ada halangan ke IKN. Lambat kalau diperlukan dan akan kembali meningkatkan kecepatan jika diperlukan. Benar-benar seperti ada supirnya tapi nggak kelihatan. Ini listriknya berapa lama Pak? Untuk sekali pengecasan itu berapa lama ya? Sekali ngecas untuk operasionalnya Pak, Iya. sama operasionalnya. Ini seharian sih nggak habis Mas. Oh Karena treknya mungkin cepet iya. ya. Tapi untuk berapa tanpa AC itu 9 jam, Bilang ya. kalau pakai AC 7 jam. 7 jam. Karena AC lumayan. Iya. Itu pengecasannya berapa lama Pak? Sebentar sih Pak, karena mungkin ampernya besar ya. Iya. Karena kita kalau udah sekitar 40% Udah bisa jalan. garage, Oh. kita cas mungkin sekitar sejam 2 jam bisa sampai 80-90%. Oh sebentar udah. Iya. Sekarang masih 83 ya Pak? Iya. Ada indikator baterainya kelihatan. Iya. jadi munculan ya. Ya karena dia melewati tempat mobil parkir dia berjalan lebih pelan untuk antisipasi kondisi mendadak ada yang jalan begitu kosong busnya akan kembali ke kecepatan murah. Ini di sini kenapa? Mungkin udah di settingnya segini Pak. Iya. Karena di settingnya bukan pas lagi hari biasa tapi hari Oh, Sabtu Minggu. lagi rame ya? Jadi full. Iya. Rata-rata ada yang parkirnya rada maju ke depan, jadi dibikin seperti nggak terlalu kencang. Mungkin ada orang jalan kelewatnya. Iya. Nah, itu orang tangannya suruh maju ya. Oke. Ini nunggu dari sini kontrol. Ini melewati berhenti dari sini ya. Yes, memang berhenti. Memang di setting berhenti. Jadi semuanya terprogram dan kondisi yang sudah di set sebelumnya. Jadi berapa enam pasang. Ada klaksonnya juga ya Pak? Ada Pak. Tapi kita yang hidupin sendiri. Yes, kalau ini otomatis yang bing-bing gitu. Oh gitu. Karena sensornya kena. Nah, Oh iya. ada orang jalan sana. Dibaca di situ, sensornya baca ada obstacle, Ya. ya bunyi otomatis. Dan orang-orang bisa tahu ada yang mau lewat. Tapi ada klaksonnya juga yang dipencet manual Iya. buat operatornya. Di tikungan juga cukup. Kecepatannya cukup nyaman. Kalau di sini berapa jauh Pak jalannya? Jaraknya nggak sampai kilo ya Pak. Di sini dia akan berhenti lagi untuk menaikkan orang yang ingin mencoba. Ya, ya sepertinya cukup halus pengeremannya ya. Trik 5 menit. 5 menit lagi kita baru bisa jalan. Ini dia namanya Navia. Navia buatan Prancis, tapi di sini kerjasamanya dengan Mitsubishi Corporation. Lainnya sih mirip dengan mobil, bannya menggunakan tancakan, tempat roda, kemudian tancakan,
mirip, bisa maju atau mundur arahnya. Semuanya ada lampu utama di depan dan belakang. Nih, ada manual driving yang tadi. Manual driving bisa digunakan menggunakan joystick yang mirip dengan joystick game konsol. Ini interiornya seperti ini. Semua disediakan safety belt karena untuk menjaga keselamatan penumpang. Juga ada kapal pemadam api ringan, pemecah kaca bisa diperlukan saat kondisi yang tidak diinginkan. Juga ada speaker yang mungkin audionya bisa dinyalakan. Ya, seperti ini rasanya berada di dalam kabinnya. Cukup luas. Saat berdiri juga ada pegangan tangan. Dibatasi untuk 4 orang saja. Kalau dilihat dari jumlah pegangannya 4 orang aja ini. Sisanya duduk dan ada bangku lipat untuk tambahan penumpang sebanyak 3 orang. Rencananya ini menjadi proyek contoh untuk di IKN, Ibu Kota Baru Indonesia, yang nanti akan diresmikan di tahun depan. Mudah-mudahan semuanya lancar. Jadi IKN akan memiliki sarana transportasi massal publik dengan teknologi otonomus canggih ya. Oke lor, itulah review kami mengenai bus otonomus yang ada di Cubic di Tangerang. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.